Shalom Ibu Bapak dan saudara-saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami akan merenungkan firman-Mu. Kami memohon Engkau urapi kami dan Engkau kendalikan seluruh kehidupan kami oleh kuasa Roh-Mu Tuhan. Amin. Yang menjadi bahan sermon kita pada malam hari ini dari kitab Roma pasal 14 ayat 5 sampai 9, beginilah firman Tuhan. Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan, dan siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan, sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan, dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita atau tema sermon kita pada saat ini dalam bahasa Nias, Falua gofu hadeia bahahlobalangi. Bapak dan Ibu, dalam perikop ini Paulus berbicara mengenai dua kelompok orang percaya di Roma, yaitu orang-orang Kristen yang berasal dari Yahudi dengan orang-orang Kristen non-Yahudi. Orang-orang Yahudi yang sebelumnya telah dilatih untuk menaati segala ketetapan upacara yang berkaitan dengan makanan dan hari-hari. Semua itu sudah mendarah daging di dalam diri mereka, sehingga mereka sulit menghilangkannya dari hidup mereka sekalipun sudah menjadi Kristen. Mereka tidak mudah melepaskan diri dari apa yang sudah mereka ikuti sejak lama. Mereka juga tidak diajari dengan baik bahwa hukum upacara telah dibatalkan oleh kematian Kristus, sehingga masih memegang ketetapan hukum Taurat dan melakukannya. Sementara itu orang Kristen lain yang lebih mengerti dan paham tentang kemerdekaan mereka dalam Kristus menjalani hidup yang sangat kontras dengan orang-orang Kristen yang berasal dari Yahudi. Mereka tidak mau terikat lagi dengan hukum Taurat dan berbagai upacara-upacara keagamaan lainnya yang mengikat dan memberatkan. Perbedaan pemahaman antara kedua kelompok ini membuat mereka saling bertentangan satu dengan yang lain. Pemahaman yang paling mencolok di antara mereka adalah mengenai hari dan makanan. Mengenai hari, Yahudi Kristen menganggap hari yang satu atau hari tertentu lebih penting daripada hari-hari yang lain. Mereka sangat menghormati masa Paskah, Pentakosta, Bulan Baru, dan Hari Raya Pondok Daun. Mereka menganggap hari-hari ini lebih baik daripada semua hari yang lain dan merayakannya dengan upacara-upacara, menetapkan diri mereka untuk libur, dan mereka beribadah pada hari-hari tersebut. Sementara non-Yahudi mengatakan bahwa semua hari sama atau setara, tidak ada hari yang lebih khusus. Semua hari adalah kesempatan untuk memuji Tuhan, melakukan kebaikan. Yang kedua, mengenai makanan, non-Yahudi meyakini bahwa segala jenis makanan boleh dimakan dengan bebas.
Mereka sangat yakin bahwa pengelompokan makanan haram dan tidak haram menurut hukum Taurat sudah tidak berlaku lagi. Bagi mereka, setiap ciptaan Allah itu baik dan tidak perlu dijauhi. Di dalam Kristus Yesus tidak ada sesuatu yang najis dari dirinya sendiri. Nah, di sisi yang lain, Yahudi Kristen tidak memiliki keyakinan di dalam hal ini. Mereka tidak mengerti akan kemerdekaan Kristen yang sebenarnya mereka punyai, tetapi justru cenderung mengira bahwa makanan yang diharamkan oleh hukum Taurat masih tetap najis. Karena itu mereka tetap menjauhi makanan-makanan tertentu, tidak mau makan daging sama sekali, melainkan hanya makan sayur-sayuran saja yang mencukupkan diri dengan makan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Nah, ibu bapak yang dikasihi Tuhan, di sini Rasul Paulus membicarakan perbedaan pendapat mengenai makanan dan hari sebagai persoalan yang sepele. Persoalan tersebut bagi Paulus tidak lebih dari sekedar pendapat atau kebiasaan yang dijalani oleh beberapa orang-orang tertentu yang telah diajar seumur hidup untuk menaatinya, sehingga dapat dimaklumi jika mereka sulit melepaskan diri dari kebiasaan tersebut. Namun demikian Bapak dan Ibu, dalam perikop ini Paulus menyebut Kristen Yahudi sebagai orang yang lemah iman dan non-Yahudi sebagai orang yang kuat imannya. Tampaknya Paulus ingin supaya kebiasaan lama dari orang Kristen Yahudi yang masih terbawa-bawa, yaitu dengan menjalankan segala upacara keagamaan dan hal-hal yang terlalu memberatkan dan mengikat, perlahan-lahan bisa berhenti dengan sendirinya. Bagi Paulus, perbedaan pemahaman bukanlah menjadi soal yang berat. Masalahnya yang paling utama adalah kekeliruan dalam menyikapi perbedaan itu, di mana perbedaan itu sering menjadi pokok perselisihan di antara orang-orang Kristen Yahudi dan orang-orang Kristen non-Yahudi. Anggota-anggota jemaat yang kuat dalam tanda petik yang kuat imannya dan mengetahui kemerdekaan Kristen yang mereka miliki serta menggunakannya, mencemooh anggota-anggota yang lemah imannya yang tidak tahu tentang kemerdekaan Kristen yang sebenarnya mereka miliki. Nah, seharusnya mereka mengasihi golongan yang lemah itu dan menolong mereka serta menuntun mereka dengan lemah lembut dan ramah. Namun mereka justru menginjak-injak jemaat yang dikatakan Paulus sebagai jemaat yang lemah imannya itu dengan menghina mereka. Ya. Mereka menghina orang-orang yang lemah imannya itu dengan menganggap mereka tolol, menggelikan, percaya takhayul, karena meragukan berbagai hal-hal yang sebenarnya halal. Anggota jemaat yang lemah imannya sebaliknya tidak berani menggunakan kemerdekaan Kristen yang mereka miliki. Mereka menghakimi dan mereka mengecam kelompok yang kuat imannya. Mereka yang kuat itu dipandang seakan-akan sebagai orang Kristen yang suka-suka hati, orang-orang percaya yang dikuasai kedagingan, berbuat sembarangan, nekat, dan tidak berpegang pada hukum. Nah, jemaat yang lemah imannya itu menghakimi jemaat yang kuat imannya itu sebagai para pelanggar aturan, penghina ketetapan Allah, dan sebagainya. Kecaman semacam ini memperlihatkan betapa mereka sungguh tidak senang, sungguh ceroboh dan tidak bermurah hati, di mana pada akhirnya ini membuat mereka kehilangan kasih sayang terhadap sesama mereka. Nah,
Dari kondisi inilah Paulus memberi petunjuk dan saran untuk meredakan pertengkaran dan mencegah akibat buruk yang ditimbulkan. Dengan caranya Paulus membujuk kedua pihak supaya mereka sama-sama sabar satu dengan yang lain dan saling menerima antara satu dengan yang lain. Ia menasihati kelompok yang kuat imannya supaya jangan suka menghina. Sedangkan kelompok yang lemah imannya dinasihatinya supaya jangan suka mengecam. Jadi kedua pihak yang berseteru ketika mau ditengahi, masing-masing dapat melunakkan hatinya, mengesampingkan perbedaan, tidak saling menghakimi dan menghina, tetapi mengedepankan kasih dan kemurahan hati, maka segala perkara dan persoalan atau yang pertentangan di antara mereka dapat terselesaikan dengan baik. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, kalau kita melihat ayat demi ayat ya di dalam firman Tuhan pada saat ini, ya di ayat 5 ini tersirat bahwa Paulus sebenarnya tidak memihak ke salah satu kelompok, baik kelompok yang menilai hari-hari tertentu lebih penting daripada hari-hari lain, maupun kelompok yang menilai semua hari sama saja, di mana orang tersebut tidak membeda-bedakan hari karena mereka tahu bahwa Allah juga tidak membeda-bedakannya. Karena itu pula ia bermaksud menunjukkan rasa hormatnya dengan menguduskan semua hari bagi Tuhan. Paulus hanya mengatakan, hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Kata hati diterjemahkan dari kata nous, artinya akal atau pikiran. Nah, tentang nous dikatakan bahwa menjadi terkutuk kalau tidak memuliakan Allah. Nah, karena itu orang Kristen boleh saja mengikuti keyakinan hatinya sendiri, tetapi dengan syarat ia harus memohon bimbingan Roh Kudus dan mencari petunjuk di dalam firman Allah tentang kata hatinya itu. Ya, ini juga bagian daripada kebebasan seorang Kristen. Tetapi jangan seolah-olah kebebasan itu adalah kebebasan yang liar, kebebasan yang tidak ada, yang tidak bisa terarah, yang tidak bisa dikendalikan. Di sini selalu ada pesan bahwa setiap orang yang meyakini sesuatu, maka ia harus punya dasar kekuatan yang cukup, ya, terutama di dalam firman Tuhan itu sendiri. Kemudian di dalam ayat 6 di situ dikatakan bahwa kalau seseorang yakin mengikuti kehendak Tuhan dan mau melayaninya, ya, dan ia bukan memelihara kebiasaan tertentu, misalnya memelihara hari-hari tertentu lebih baik daripada hari-hari yang lain, ya, itu jangan bertujuan untuk menonjolkan diri atau dengan maksud melindungi diri dari segala hal-hal yang mistik atau yang sifatnya takhayul, tetapi hendak untuk menolong dirinya sendiri agar seseorang itu semakin dekat dan semakin memuliakan Tuhan di dalam dirinya sendiri. Ya. Begitu juga halnya dengan makanan. Jika ada orang yang tidak makan makanan yang dilarang oleh hukum Taurat dan ia melakukannya untuk Tuhan karena ia takut menentang Allah dengan memakan sesuatu yang diyakininya pernah dilarang, dan ia juga mengucap syukur kepada Allah karena selain yang dilarang masih cukup banyak makanan yang lain. Nah, jadi ia tidak salah. Demikian juga halnya dengan orang-orang yang bebas memakan makanan apa saja, bukan untuk menunjukkan kehebatan dan kebolehannya, tetapi ia melakukannya untuk Tuhan. Karena ia yakin bahwa dengan meninggalkan pantangan-pantangan lama, ia mengikuti kehendak Tuhan.
Dengan demikian ia mengakui Allah sebagai pemberi segala jenis makanan yang boleh dinikmati dengan rasa syukur, memelihara persekutuan dengan Dia, dan mengakui Dia sebagai Tuhan atas seluruh hidupnya. Ia tidak salah ketika makan makanan apapun yang dihidangkan kepadanya, entah itu darah, entah itu daging babi. Jika ia dapat memakannya, maka ia melakukannya harus untuk Tuhan. Ia memahami kebebasan yang telah dianugerahkan Allah kepadanya dan menggunakannya untuk memuliakan Allah dengan memerhatikan hikmat dan kebaikan Allah dalam memperluas kebebasannya yang sekarang di bawah Injil dan melepas kuk Taurat yang penuh larangan. Ketika ia mengucap syukur kepada Allah atas beraneka macam makanan yang diterimanya, dan bahwa ia bebas memakannya, dan bahwa di dalam semua itu hati nuraninya tidak terbelenggu, ia tidak salah. Nah, jadi konsep Paulus di dalam poin ini lebih diperkuat, semakin diperkuat kalau kita membaca di dalam ayat 17. Ya, saya baca ayat 17 ya Bapak Ibu. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Artinya, di sini Paulus mau katakan bahwa yang dipersoalkan oleh orang-orang di Romawi ini adalah sebenarnya hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan kerajaan surga, ya, masalah sepele, masalah yang tidak perlu dipersoalkan sebenarnya. Jadi sangat terpatahkan ya Bapak dan Ibu, bahwa sebenarnya yang penting itu yang mempengaruhi jiwa kita selamat atau tidak adalah apakah kita hidup dalam kebenaran, kita hidup dalam damai sejahtera, kita hidup dalam sukacita oleh Roh Kudus, tetapi bukan soal makan dan minuman. Nah, itu yang ditekankan oleh Paulus di dalam poin ini. Lalu Bapak dan Ibu, di ayat 7 sampai 8, di situ ditekankan bahwa orang Kristen tidak hidup untuk melayani kepentingannya sendiri dan memuaskan keinginan dirinya sendiri, tetapi tujuan hidupnya pertama-tama dan terutama hanya untuk kemuliaan Kristus. Orang Kristen diajar untuk melakukan segala sesuatu dengan mata tertuju pada kehendak dan kemuliaan Kristus. Kita hidup ya untuk memuliakan Dia di dalam segala tindakan dan peristiwa hidup kita. Itu yang mau ditekankan oleh Paulus. Kristus adalah pusat di mana di dalam Dia segala yang hidup dan yang mati akan bertemu. Itu sebabnya kita harus menjadikan Kristus sebagai segala-galanya. Baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Ya, mengabdi kepadanya, bergantung kepadanya, dirancang dan merancang untuk Dia. Meskipun beberapa orang Kristen lemah, sedangkan yang lain kuat, meskipun di dalam berbagai hal ada perbedaan ukuran, ada perbedaan kemampuan, ada perbedaan cara, ada perbedaan kebiasaan, namun mereka semua adalah milik Tuhan. Semuanya memandang, melayani, dan melakukan segala sesuatu bagi Kristus. Nah, kemudian ditegaskan bahwa sejak pembaptisannya, seorang Kristen adalah milik Tuhan dan hidup dalam persekutuan dengan Dia. Persekutuan itu tidak dapat diputuskan oleh kematian sekalipun. Makanya Paulus mengatakan, baik hidup atau mati seseorang, dia adalah tetap milik Kristus. Dan yang terakhir di ayat 9, ya, di ayat ini disajikan sebuah alasan bahwa kita ini benar-benar milik Tuhan, bukan milik diri kita sendiri. Karya Kristus yang memuncak dalam kematian dan kebangkitannya bertujuan agar semua orang percaya menjadi miliknya. Jadi juru selamat kita adalah Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Dia menjalankan suatu hidup yang mencapai kesempurnaan. Ya, penyelamatan kita ini tidak dicapai dengan enteng, Bapak Ibu.
tetapi dengan perjuangan, dengan darah, dengan air mata, dengan penderitaan yang begitu berat. Itulah sebabnya maut pun tak dapat memisahkan kita dari Tuhan. Inilah dasar ucapan dalam ayat 7 dan 8 tadi, dan merupakan alasan yang paling mendasar supaya tiap-tiap golongan dalam jemaat menerima golongan yang lain tanpa mengecam pandangan-pandangannya. Nah, itu Bapak dan Ibu. Nah, yang terakhir, bagian terakhir yang menjadi perenungan bagi kita. Pertama, kita adalah milik Tuhan. Dalam 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20 dikatakan bahwa kita sudah dibeli dengan darah Yesus. Sehingga kita bukan lagi milik diri kita sendiri, melainkan milik Kristus. Maka kita harus hidup untuk Kristus, bukan untuk diri kita sendiri. Apapun yang kita lakukan bukan untuk tujuan kita sendiri, melainkan untuk tujuan Allah. Dan biarlah dalam setiap aspek kehidupan kita selalu dan selalu demi hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Yang kedua, sesama kita adalah rekan dalam pekerjaan melayani dan memuliakan Tuhan. Kita jangan menjadikan diri kita sebagai tuan dan hakim bagi saudara-saudara kita. Sekalipun mereka memiliki cara yang berbeda dengan kita, mulai dari cara berpikir, penampilan, dan semua keadaan mereka. Ingat, Allah tidak melihat bagaimana manusia melihat. Sekali lagi, Allah tidak melihat manusia sebagaimana manusia melihat sesamanya manusia. Ketika kita menghakimi dan mencela saudara-saudara kita, artinya kita sedang mencampur